Enhi sudah memancing di sini selama beberapa hari. Tetapi dia hanya mendapatkan ular yang sama terus-menerus. Dan dengan marah dia melempar ular itu. Lalu berharap agar ular itu berhenti mengganggunya lagi. Tapi ular itu terus menggigit kail pancingan Enhi. Enhi langsung marah dan ingin membunuh ular itu. Tapi saat itu dia melihat ular itu berubah. Lalu Enhi mengira ular itu adalah peri. Ular itu mulai berbicara bahasa manusia. Mengatakan bahwa dia adalah putra mahkota ketiga Dong Hai. Dia datang ke daratan karena bosan berada di dasar laut. Dan jika Enhi mau berteman dengannya, kehidupan yang diinginkan Enhi akan terwujud. Saat itu Enhi sedikit ragu. Lalu dia memasukkan ular itu ke toples kaca. Dan benar saja keinginan pertama Enhi terwujud. Ternyata ucapan ular itu benar. Di hari Senin dia pergi memancing seperti biasa. Namun langit tiba-tiba gelap. Ular itu memberitahu Enhi bahwa banjir akan segera datang. Enhi bergegas kembali ke desa untuk memberitahu warga desa tentang itu. Tapi warga desa tidak percaya dan memarahi Enhi. Untuk bersiap Enhi membuat rakit untuk berlindung. Tak lama banjir terjadi dan membuat seluruh desa tenggelam. Penduduk desa semua hanyut oleh banjir. Hanya Enhi dan ular itu yang lolos. Enhi menyelamatkan sarang semut yang sedang hanyut. Lalu seekor tikus yang hanyut. Bahkan menyelamatkan ular piton besar. Akhirnya dia menyelamatkan seorang pria bernama Bin. Setelah beberapa saat air banjir surut, mereka bersama-sama ke darat. Karena melihat Enhi yang baik hati, putra mahkota ketiga itu mengundang Enhi untuk pergi ke istana Dong Hai. Sebelum berangkat putra mahkota memberi gitar yang dapat mengabulkan keinginannya. Sampai di rumah Enhi menyembunyikan gitar itu di tumpukan jerami. Tapi hal itu dilihat oleh Bin. Padahal belum lama Enhi menyelamatkannya. Sekarang dia malah mencuri barang milik Enhi. Raja mendapat kabar bahwa seseorang telah datang. Ternyata itu adalah Bin dan gitar curiannya. Saat itu dia mengira akan memiliki kehidupan yang kaya. Tanpa menduga dia akan membayar apa yang dia lakukan. Untuk menghargai Bin, Raja menunjuk Bin untuk menjadi wali negara. Bahkan dia menikahkan Bin dengan putri tunggalnya. Di saat yang sama Bin mengetahui gitarnya telah dicuri. Orang itu memberitahu Enhi. Enhi kecewa dan pergi ke istana untuk meminta gitarnya kembali. Namun Bin pura-pura tidak mengetahuinya. Dia bahkan memenjarakan Enhi. Saat pernikahan Bin dan sang putri akan digelar, tiba-tiba sang putri menjadi bisu. Enhi menangis di penjara dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba muncul semut dan tikus membawakan makan untuk Enhi. Piton itu pun memberi pil kepada Enhi. Lalu Enhi membuat ramuan untuk sang putri. Dan sang putri tiba-tiba bisa berbicara lagi setelah minum ramuan itu. Enhi juga menceritakan semuanya ke Raja. Raja sangat senang dan menyuruhnya untuk menggantikan posisi Bin. Bin yang kaget segera lari dari istana. Akhirnya Bin menerima balasannya. Anak ini menggambar lingkaran di tanah. Tiba-tiba semangkuk nasi muncul. Lalu dia menggambar burung. Tak lama burung itu berterbangan. Suatu hari Tuan Tanah memanggil anak itu untuk meminjamkan beras ke warga desa. Namun pria tua itu tidak kebagian berasnya. Dan pria tua itu diusir olehnya. Anak itu prihatin melihat pria tua yang tadi. Jadi dia langsung mengejar pria tua itu. Dan juga membawa makanannya untuk diberikan pada pria tua itu. Pria tua tertawa melihat anak baik itu. Lalu dia berubah menjadi pria tua berjanggut putih. Peri segera mengeluarkan pena dan memberikannya pada Ti. Lalu memberitahunya bahwa itu adalah pena ajaib. Jika Anda menggambar apa yang Anda inginkan, pena ajaib ini akan membantu mewujudkan. Namun pena ajaib ini hanya akan membantu orang jujur dan miskin. Setelah peri itu menghilang, dia mengingat bahwa dirinya belum makan selama 3 bulan. Jadi dia menggambar semangkuk nasi di tanah. Dan benar saja semangkuk nasi itu menjadi nyata. Keesokan harinya saat Tuan Tanah meminjamkan berasnya, tidak ada orang yang datang. Tuan Tanah segera mengirim orang untuk mencari tahu. Benar saja Ti menggunakan penanya untuk membuat beras yang banyak. Dia juga memberikannya dengan gratis. Saat itu Tuan Tanah melihatnya. Mereka tidak mengerti dari mana Ti mendapat beras yang banyak. Lalu mereka menyelinap untuk mencari tahunya. Namun malam itu dingin sekali, sehingga membuat Ti tidak bisa tidur. Lalu Ti segera menggambar persegi panjang di tanah.
dan sebuah selimut muncul. Mereka langsung mengerti setelah melihat itu. Lalu anak tuan tanah mencuri pena itu saat Ti tertidur. Anak tuan rumah menggambar kereta. Namun saat itu yang muncul hanyalah sprei handuk. Lalu tuan tanah menyuruh anaknya untuk menggambar batangan emas. Tapi yang muncul hanyalah batu bata. Tuan tanah ingin melempar batu itu ke anaknya. Mereka bingung kenapa menjadi seperti itu. Lalu mereka memutuskan untuk memanggil Ti datang. Ti memberitahu mereka pena itu hanya membantu orang miskin. Tuan tanah mengira Ti menipunya. Lalu dia mengurung Ti di sebuah ruangan yang gelap. Tetapi Ti menggambar sebuah pintu di dinding. Dan bergegas melarikan diri. Keesokan harinya dia pergi ke jalan. Dia hanya iseng menggambar burung. Namun tak menyangka gagak itu terbang. Hal itu dilihat oleh kepala pelayan. Dan dia langsung menangkap Ti. Dia menggambar sesuatu di atas kertas dengan pena itu. Melihat itu kepala desa sangat senang. Kemudian menyuruh Ti untuk menggambarkan sebuah istana yang megah untuknya. Ti menurutinya dan benar saja langsung muncul istana megah saat itu. Saat mereka merayakannya, Ti bergegas kabur. Namun setelah beberapa saat istana megah itu tiba-tiba hancur. Mereka terkubur di bawah reruntuhan itu. Hari-hari berikutnya Ti menggunakan pena ajaibnya untuk membantu orang miskin. Review berakhir di sini. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.